Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dengan lengkap, dengan sempurna, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan izinnya jualah kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berkumpul dengan satu niat, dengan satu tujuan. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan, membawa kebaikan bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi semua umat Nabi Muhammad yang mencintai Al-Quran, yang mencintai sunnah Rasulullah. Pertemuan sebelumnya kita kaji tentang arti makna di balik nama surah Al-Fatihah yang artinya pembuka, menyampaikan satu pesan kepada kita semua untuk selalu membuka hati kita agar bisa berhubungan yang baik kepada Allah. Jadi surah Al-Fatihah itu dalam rangka membuka hati, maka dia ditempatkan sebagai surah pertama dalam Al-Quran karena untuk bisa masuk ke dalam kalamullah ini, firman Allah ini, harus membuka dulu. Kuncinya membuka dulu. Tadi kita tidak akan bisa masuk ke dalam musola ini kalau tidak kita buka dulu pintunya. Harus dibuka dulu. Miftah pakai kunci. Miftahul jannah. Kunci surganya harus dapat dulu, baru bisa terbuka. Jadi makanya Al-Fatihah ditempatkan sebagai surah pertama dalam Quran dengan maksud supaya kita bisa membuka hati, membuka diri supaya mampu berhubungan dengan baik kepada Allah. Kemudian surah Al-Baqarah, simbol sebagai kebutuhan. Al-Baqarah itu sapi itu adalah simbol kebutuhan hidup manusia. Dia kan binatang yang dimakan, bahkan binatang yang dikorbankan pada saat Idul Adha, Idul Kurban. Jadi kata-kata Al-Baqarah itu sapi betina itu membawa satu pesan, hati-hati yang dengan namanya kebutuhan, baik berupa makan, sandang, pangan, papan dan sebagainya. Kebutuhan hidup kita ini, hati-hati bahwa yang namanya kebutuhan dunia itu bisa membuat manusia buta mata hati. Dan kalau sudah manusia buta mata hati, maka akan terputus hubungannya dengan Allah tadi. Itu kaitannya Al-Baqarah dengan Al-Fatihah, itu urutannya begitu. Artinya kita harus membuka hati supaya bisa berhubungan baik dengan Allah. Hubungan baik itu akan terputus kalau manusia sudah terpengaruh, terkontaminasi oleh kehidupan dunia ini. Kalau sudah hidup sibuk cari kebutuhan hidup aja, nah itu putus hubungan sama Allah. Pada tahu waktu lagi dah, zuhur kah, asar kah, harus mencari duit terus. Orang sudah azan harus mencari duit terus. Dan ingat-ingat lagi sama Allah. Karena lebih mengutamakan mencari kebutuhan hidup. Orang kafir, orang musyrik seperti itu. Mereka hidup hanya sebatas mencari kebutuhan hidup. Sementara orang beriman tidak itu. Orang beriman hidup dalam rangka dia menjalankan tugas hidupnya sebagai abdi Allah, sebagai khalifah di atas muka bumi. Tugas kita nih.
bukan cuma cari kebutuhan, tapi menjalankan tugas. Kita Allah hadirkan ke muka bumi ini itu membawa satu misi tertentu. Ada misi, ada tujuan, ada amanah yang Allah berikan kepada manusia ini. Amanahnya yaitu menjalankan tugas sebagai hamba Allah. Qala inni abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Wa ma khalaqtal jinna wal insan illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini misinya. Jangan sampai kebutuhan hidup manusia melupakan manusia dalam berhubungan kepada Allah, mengabaikan. Hubungan kepada manusia kita jaga, hubungan kepada Allah juga harus kita jaga dengan baik, supaya dua hubungan ini berjalan dengan harmonis dan serasi, seimbang. Berikutnya kita akan kaji arti makna dan pesan-pesan di balik nama surah Ali Imran. Yang menyebut yang benar adalah Ali. Ya, Ali itu artinya keluarga. Imran itu nama. Jadi kalau Ali Imran artinya keluarga Imran, bukan Al Imran. Nah, kadang-kadang ada orang menyebutnya surah Al Imran. Nah, ya gitu kan? Karena terpengaruh tadi ada Al-Baqarah, ada An-Nisa, ada Al-Maidah, ada Al-An'am, ada Al-Arab, lalu menganggap surah ketiga Al Imran. Nah, padahal bukan Al Imran, yang benar adalah Ali Imran. Nah, Ali itu keluarga, Imran itu nama orang. Imran nama orang yang punya kedudukan terhormat. Nah, kata-kata Ali Imran ini terekam dalam surah Ali Imran ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih. Nah, jadi tidak main-main, ini pilihan Allah nih. Imran termasuk pilihan Allah. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, alal alamin, atas segala umat di seluruh alam ini. Adam, Nuh, Ibrahim dan keluarga Imran ini adalah contoh keluarga terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Dijadikan contoh keluarga terbaik pada zamannya masing-masing. Contoh keluarga terbaik. Ali Imran, keluarga Imran. Nabi Adam, Nabi. Nabi Nuh, Nabi. Nabi Ibrahim juga Nabi. Imran, Nabi atau kada? Dia bukan Nabi. Imran bukan Nabi. Dia manusia biasa, bukan Nabi, tapi merupakan keluarga Nabi. Kalau berdasarkan buku penjelasan para ulama, dia merupakan silsilah turunan dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nah, dari silsilah Nabi Sulaiman ini sampai kepada Imran nanti ini. Itu dalam penjelasan buku-buku riwayat para nabi. Imran walaupun bukan nabi, tapi dia adalah silsilah garis keturunan nabi. Tapi dia bukan nabi. Namun kedudukan Imran ini dikatakan sejajar. Kalau misalnya Nabi Adam itu bapak manusia, ya kan? Kalau Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Ali Imran ini bapak juga keturunan silsilah yang luar biasa. Imran punya istri namanya Hana. Nah, itu kan Imran punya istri namanya Hana. Hana punya saudara perempuan namanya Asya. Asya adalah istrinya Zakaria. Jadi Imran sama Zakaria tuh apa orang Banjar tuh? Istrinya tuh keluarga bening sanak. Apa istilah orang Banjar tuh? Hah? Marwai, Marwai kan? Orang Banjar Marwai. Jadi Nabi Zakaria sama Imran ini istrinya tuh adik-adik. Marwai lah, istilah orang Banjar nyebutnya lah Marwai. Imran punya istri namanya Hana, sedangkan Nabi Zakaria punya istri namanya Asya. Hana dan Asya ini bersaudara kandung. Saudara kandung Nabi Zakaria. Nabi Zakaria Nabi, Imran tapi bukan Nabi. Tapi Imran adalah orang soleh, orang baik dari keturunan Nabi Sulaiman. Itu menurut penjelasan dalam kitab. Imran ini keluarga Imran, Ali Imran, keluarga pihak. Dikatakan situ sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masing-masing zamannya. Luar biasa. Walaupun Imran bukan nabi, tapi sekaliber dengan para nabi. Disandingkan di pilihan Allah
keluarga terbaik, keluarga Nabi Adam, keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim, dan keluarganya Ali Imran. Keluarganya Imran disandingkan pada Imran manusia biasa. Ini membawa satu pesan kepada kita semua, artinya walaupun kita ini manusia biasa, tapi kita bisa menjadikan keluarga kita ini keluarga yang berkualitas seperti keluarganya para nabi. Makanya kalau orang menikah, atau kalau supaya nanti kejadian menikah nih kayak apa namanya, Yusuf dan Zulaikha, ada gitu kan, seperti Yusuf dan Zulaikha, seperti Ibrahim dan Siti Hajar, seperti Nabi Muhammad dan Khadijatul Kubra. Ada doa seperti itu kan. Pasangan yang menikah itu menjadi pasangan yang baik, jangan seperti pasangan Abu Lahab. Abu Lahab ini laki bini macal dua-duanya. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa makasab. Saya sudah narzat wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pembawa kayu bakar. Nah, tukang kompor-kompori itu maksudnya. Istrinya tukang bawa kayu bakar, ngompor-ngompori orang aja gawiannya. Mengompori suaminya Abu Lahab supaya terus berbuat zalim kepada Nabi Muhammad. Nah, ini keluarga Abu Lahab namanya, laki bini macal dua-duanya, nakal dua-duanya. Kita tentu berharap menjadi seperti keluarga Nabi Allah Ibrahim, menjadi keluarga Nabi Allah Muhammad, seperti keluarganya Imran ini, contoh terbaik pada masing-masing zamannya. Dari keluarga Imran ini lahir nanti yang namanya Maryam. Maryam perempuan. Ketika Maryam lahir, itu biasanya di Palestina. Peristiwanya di Palestina. Zaman itu orang punya tradisi kalau lahir itu anak itu dipelihara oleh orang lain. Lalu itu menentukan siapa yang berhak untuk memelihara Maryam ini. Ya kan? Diundi, akhirnya diundi. Setiap kali diundi, ini terjadi sengketa nih. Semua merasa berhak untuk memelihara Maryam. Semua terjadi sengketa. Siapa yang paling berhak memelihara Maryam nih, ya kan? Masing-masing tuh akhirnya diundi, sepakat diundi. Begitu diundi dicabut, keluar namanya Zakaria namanya. Bahwa yang memelihara Maryam ini adalah Zakaria. Wah, karena sepakat orang, kurang cocok ada Zakaria, ulang lagi ya. Diundi, dikocok-kocok, undi lagi, dicabut lagi, yang keluar adalah Zakaria lagi. Maka di Quran kata fakaffalaha Zakaria al-mihrab, bahwa Maryam itu di dalam pemeliharaan Zakaria. Sudah ketentuan Allah sekalinya. Sampai 3 kali diulang, diundi, cabut lagi, tetap yang keluar nama Nabi Zakaria. Akhirnya fakaffalaha Zakaria al-mihrab, bahwa namanya Maryam dalam pemeliharaan Zakaria di dalam mihrabnya. Inilah sudah orang baik-baik itu akan dipelihara oleh orang-orang yang baik. Ini arti dari nama Zakaria. Nah, kemudian sementara itu makna di balik Ali Imran ini, maknanya itu arti pentingnya adalah menyadarkan kita semua supaya kita ini menjaga keluarga kita. Jadi nama Ali Imran ini untuk apa kita pelajari? Supaya kita ini menjadi pelajaran, menyadarkan kita untuk selalu menjaga diri kita dan keluarga kita. Selalulah berusaha berjuang keras menjaga diri kita dan keluarga kita agar menjadi keluarga yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Makanya di atasnya diceritakan di Ali Imran ini, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Langsung masuk innallaha astafa. Dari urusan taat kepada Allah masuk diberi contoh keluarga-keluarga yang taat kepada Allah. Siapa tuh? Keluarga Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim, dan keluarga Ali Imran. Ini contoh keluarga yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka makna dari nama Ali Imran ini supaya kita sadar buat keluarga kita itu menjadi keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Tugas utama kita itu jaga diri kita dan keluarga kita. Jaga diri dan keluarga. Jaga diri kita dan keluarga kita semua supaya jangan sampai nanti masuk dalam neraka api jahanam. Na'udzubillah. Tugas kita jangan sampai orang lupa mendidik anaknya. Orang tua sebaik apapun kalau tidak mendidik anaknya, itu orang tua akan terhalas untuk masuk surga. Ada orang tua yang soleh, ibu yang soleha, rajin dua-duanya ibadah, tapi anaknya lupa dia didik dengan baik, dengan benar, terhalang masuk surga karena dituntut oleh si anak. Orang tua nak masuk surga, tidak ridho anak. Ya Allah, aku tidak ridho.
Kenapa aku masuk neraka sementara orang tua aku masuk surga? Aku tidak ridho. Kenapa tidak ridho? Kata Allah, karena kedua orang tua aku tidak pernah mendidik aku, tidak pernah mengajarkanku. Nah, bayangkan tuh, gara-gara itu lalu kita tidak jadi masuk dalam surga, diseret ke dalam neraka oleh anak yang lupa kita didik selama hidup di atas dunia ini. Maka jaga diri kita dan keluarga kita, jaga supaya tetap dalam ketaatan kepada Allah, taat Rasul. Jangan sampai lalai mendidik anak, lupa. Makanya yang namanya mendidik anak bukan sampai dia dewasa, remaja, menikah, sampai mati. Orang tua harus tetap mendidik anaknya. Jangan lupa tuh, harus benar pemahaman. Jangan kira kalau sudah akil balik selesai sudah. Tidak. Orang tua tetap wajib mendidik anaknya sampai dia meninggal dunia. Kalau ketemu anak walaupun sudah menikah, sudah sholat karena sudah sholat belum, itu tetap orang tua ingatkan terus. Walaupun dia sudah menikah, tetap orang tua setiap bertemu mengingatkan anaknya untuk jadi orang yang taat kepada Allah. Sebab keluarga, orang tua punya kewajiban menjaga keluarganya dari yang namanya bahaya api neraka. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah 66, surah At-Tahrim 66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang telah Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Suruh kita oleh Allah jaga diri dan keluarga dari api neraka. Sampai kapan menjaganya? Sampai kita mati. Bukan sampai dia menikah. Barangkali sudah nikah dia lalai, lupa. Dulu waktu dia masih single, bujangan, waktu masih sama kita sholatnya. Siapa tahu setelah menikah berubah kada sholat lagi. Orang tua tetap mengingatkan. Sudah sholat belum nak? Sudah sholat belum nak? Masih baca Quran kada? Kita masih mengaji. Kalau wajib orang tua menjaga, mendidik anaknya sampai itu hak. Bukan cuma sampai dia menikah kewajiban kita lepas tanggung jawab, enggak, tetap dibimbing. Allah katakan tidak dikasih penjelasan sampai kapan waktunya itu menjaga diri dan keluarga dari neraka, itu tidak dijelaskan sampai kapan waktunya. Artinya selama kita hidup harus tetap punya komitmen yang kuat jaga diri dan keluarga dari api neraka. Tetap mendidik anak istri kita. Bagaimana cara mendidiknya? Belajarlah bagaimana keluarga Ali Imran ini mendidik anak-anaknya. Kita bisa belajar. Itu makna di balik itu. Jadi di balik kata-kata Imran itu menyadarkan kita jaga diri dan keluarga untuk tetap ketaatan dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, jaga diri dan keluarga dari bahaya api neraka. Berikutnya hubungan Ali Imran dengan surah Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah itu surah tentang kebutuhan hidup, bukankah kalau orang berkeluarga perlu cari kebutuhan hidup? Perlu enggak kita? Perlu kan? Karena yang namanya keluarga, apalagi kepala keluarga, dia punya kewajiban untuk menghidupi keluarganya. Memberinya sandang, memberinya pangan, papan, pakaian, makanan, tempat tinggal. Itu wajib tuh seorang keluarga memberi keluarganya. Nah, ini kan soal kebutuhan hidup. Nah, itu kebutuhan zahir. Itu kan sandang, pangan, papan, itu kebutuhan zahir harus dipenuhi. Tetapi ada juga kebutuhan batin yang harus kita penuhi. Nah, kadang-kadang orang ini hanya sebatas memenuhi kebutuhan zahir, maka ada kan zahir batin. Nafkah zahir batin. Nafkah zahir batin bukan cuma kepada bini aja. Kalau kita nafkah batin lalu kita memandangnya negatif kan? Itu urusannya tuh. Urusan nafkah batin yang satu itu urusannya. Paham orang begitu kan? Harus tanggung jawab, harus bisa bini itu kasih nafkah batin. Nafkah batin bukan cuma yang satu itu aja. Bukan cuma urusan yang satu itu aja. Nafkah batin itu tetap membimbing bini itu jadi orang yang taat sama Allah. Suruh dia sholat, suruh dia ngaji, bangunkan malam-malam. Tugas suami itu.
Itu nafkah batin juga namanya, memberi pendidikan yang baik kepada anak istri, berikan pendidikan yang baik segala macam. Jangan sampai kita lalai. Nah, jangan sampai tadi kebutuhan hidup lalu kita melupakan tugas utama seorang kepala keluarga. Ali Imran memberikan contoh, bagaimana dia mendidik anak istrinya itu. Bagaimana dia mendidik anak istrinya. Luar biasa Imran ini. Ya kan? Bagaimana cara mendidiknya? Yang pertama, perhatikan. Yang harus kita lakukan kalau kita membangun keluarga ini, yang pertama, pastikan bahwa rezeki yang kita berikan, makanan yang kita berikan kepada keluarga kita, anak istri kita tuh, yakinkan itu sesuatu yang halal, halalan thayyibah. Itu tugas pertama kita. Tugas pertama berkeluarga, beri makanan yang halal. Kepada bini itu halal. Kalau makanan haram, na'udzubillah. Kata Rasulullah, kalau orang makan haram, apa yang kita makan itu menjadi darah dan daging. Dan iblis itu akan mengalir di aliran darah orang yang makan haram. Inna syaitan yajri minal ins majrad dam. Ini hadis Rasulullah nih, hadis Sahih Bukhari. Sesungguhnya syaitan itu dia hidup di aliran darah manusia. Majrad dam, dalam aliran darah, yang mana di aliran darah itu terdiri dari makanan yang haram. Makanya kalau dikasih anak bini makan haram, macal anak bini, ngali diatur, keras kepala, nakal. Kenapa? Coba periksa, barangkali apa yang kita berikan bukan sesuatu yang halal. Haramnya kita kasih makan. Orang-orang kalau anak itu dari hasil yang haram, perhatikan bagaimana anak itu. Dia akan sulit untuk menjadi orang yang baik. Kenapa? Yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Ada orang kata Rasulullah, dia berdoa sudah, harusnya doa itu mesti dikabulkan karena dari keadaan fisiknya sudah lusuh, sudah kumal, sudah capek dari perjalanan jauh segala macam keletihan. Yang kalau dia berdoa harusnya doanya dikabulkan. Tapi kata Rasulullah, doanya tidak didengar oleh Allah. Kenapa? Sebab yang dimakannya haram, yang diminumnya haram, yang dipakainya haram. Tertolak doa orang-orang yang menempel pada badannya sesuatu yang haram. Jadi kalau kita ingin bangun keluarga yang beriman, bertakwa seperti keluarga Ali Imran ini, pastikan yang pertama, beri makanan yang halal kepada keluarga kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik, yang terdapat di bumi. Makan yang halal, makan yang baik. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan nyuruh makan haram. Maka orang weh ini sudah, jangan pikirkan halal haram, mencari yang haram aja ngalih. Ada kata-kata kayak itu tuh. Ini kata-kata orang kena gangguan setan nih, diserang setan sudah. Ada ungkapan begitu tuh. Udahlah, kada usah mikir-mikir haram halal lagi. Wah ya ini jar, yang haram dia ngalih dicari, apalagi yang halal. Ada seperti itu ungkapan. Ini ucapan yang dipengaruhi oleh langkah kaki setan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah kaki setan. Wahai manusia, makan yang halal dan baik, jangan ikut setan. Apa maksudnya? Setan nyuruh makan tuh haram, makan aja. Kalau saya mikirkan baik, yang penting nyaman. Yang penting nyaman, yang penting kenyang. Halalkah, haramkah, baikkah, buruk, jangan peduli, makan aja jar setan. Ampun orang, makan aja. Wah, itu setan nyuruh kayak itu setan. Nah, orang-orang yang makannya tidak menjaga makanan itu akan kesulitan untuk jadi orang takwa kepada Allah. Bapak, kawan sekalian, menghafal Quran salah satunya. Kalau makan menghafal Quran di banyak yang haram masuk, susah menghafal Quran. Sulit menghafal Quran tuh. Kalau haram masuk ke dalam badan kita tuh, ngalih Quran mau hafal.
Kenapa tuh? Rasulullah mengatakan sesungguhnya setan itu hidup di aliran darah orang-orang yang darahnya bersumber dari makanan yang haram. Disitulah setan. Jadi kalau orang makanan haram tuh setan menguasai dirinya di aliran darah kan. Makanya kan dikirim lewat darah, masuk ke otak, masuk kemana-mana kan ada tuh darah tadi tuh. Jantung dipompa oleh jantung memompa darah kan. Ngalir darah kemana-mana semua nih. Bayangkan di aliran darah kita ternyata setan hidup di sana. Jadi orang yang memakan makanan haram itu sama halnya dia membiarkan dirinya dikuasai oleh setan. Jaga diri kita dan keluarga kita. Pesan pertama, pastikan apa yang kita makan, yang kita berikan kepada istri kita, anak kita dari sesuatu yang halal. Harus halal dan baik. Hartanya didapat dengan cara halal dan baik tuh. Orang tidak berdiri dari kiamat nanti. Sebelum ditanya 4 hal. Salah satu ditanya, hartanya itu dapat dari mana, dibelanjakan kemana. Dari mana dapatnya, dan belanjakan kemana. Jadi dapat dengan cara yang baik, belanjakan dengan cara yang baik. Ini bujurnya dapatnya baik. Berjualan, dagang. Kalau sudah berjualan mati-mati di pasar, imam malam berjudi sekalinya. Ya kayak itu. Nah, padahal kerjanya uyuhnya. Uyu kerjanya bujur baik nih. Berdagang, berjual sayur, jual daging macam-macam di pasar, jual iwak segala macam. Uyuh begawe, boleh ke rumah mandi malam berjudi sekalinya. Dapat untung bawanya berjudi. Nah, ini luput kayak itu. Mahayal hendak sugih lakas tadi itu. Apa sih? Ampun kanannya kembali modalnya. Itu kadang-kadang manusia ini caranya baik tapi membelanjakannya salah. Ada lagi orang bujur membelanjakannya tapi caranya salah. Habis koruptor tuh nah masuk masjid nyumbang masjid. Nah kayak itu orang. Ada orang seperti itu. Kira-kira terima kada tuh? Duit asal koruptor bangun masjid pasti tidak diterima. Allah tidak mau menerima sesuatu yang buruk, tidak mau. Kalau koruptor kan banyak kayak itu. Koruptor sekian miliar, dia bangun masjid. Untuk nutupi koruptornya, bangunnya masjid. Kita kalau tahu masjid begitu tuh dosa sholat di situ tuh. Itu masjid dan diror. Kalau zaman Nabi masjidnya kayak itu dirobohkan. Zaman Nabi di Quran ceritakan Taubah ada ceritanya tuh. Masjid dan diror, robohkan. Jadi banyak sekarang orang begitu tuh, mikirnya tuh. Dia koruptor banyak-banyak, yang batu nyumbang yatim piatu, nyumbang panti asuhan. Tapi uangnya tuh sumbernya dari yang haram, tidak boleh. Sumbernya harus halal, dibelanjakan dengan cara yang baik. Nah, ini konsep pertama keluarga Ali Imran. Pastikan apa yang dimakan sesuatu yang halal dan baik, karena itu menjadi darah daging tuh. Jangan sampai kita memberikan kepada anak istri kita tuh sesuatu yang haram. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Pastikan halal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita berikan makanan yang baik, berikan pendidikan yang baik. Makanya jangan sembarang anak-anak sekolah wajah ini. Jangan sembarangan sekolah wajah ini nih. Apalagi zaman ini ngeri benar dah. Pilihkan dia sekolah yang baik, walaupun terlarang sedikit. Belum ke promosi lah, bukan promosi karena belum punya sekolahan, promosi bukan. Pilih sekolah yang baik, yang kita tahu di sana tuh orang belajar Quran, orang menghafal Quran, orang belajar akhlak, anak-anak dijadikan disuruh belajar jujur apa segala macam, dididik. Ulun tadi ke sekolahan, bi, ulun ketemu duit bi 20.000 bi, anak-anak dididik untuk jujur. Ulun katakan bikin sekolah kita ini Taman Cinta Quran ini adalah balada aminan, negeri yang aman. Kalau orang datang ke sini, handphone kata gugur, tak dihilang, ambil handphone simpan, kasihkan. Ini handphone siapa? Jangan diambil diam-diam nah, duit jatuh diambil. Nah, diam-diam kalau dapat duit diam-diam aja, itu curang namanya nyarunut. Harus jujur kita. Karena kalau orang curang, bubur ikam dapat 20.000, langsung esok seminggu sakit garing, masuk rumah sakit habis 400.000. Nah, tekor banyak. Takut-takutnya kayak itu kan. Takutan bubuhnya. Jadi asal duit ketemu, bi, ketemu duit bi, ketemu duit bi. Lalu ambilkan. Tanya, siapa yang merasa kehilangan uang, lapor ketemu abi. Nah, kalau dalam 1-24 jam tidak melapor, duitnya bi masukkan ke masjid. Datang bubuhnya, bi, uang bi. Berapa uangnya? 20, apa uangnya? 10.000 2 lembar bi. Mana duitnya? Anak-anak dilatih untuk jujur.
Jadi kita orang tua perlu mendirikan sekolah yang baik, pendidikan yang baik untuk anak keturunan kita. Sebagaimana keluarga Maryam memberikan pendidikan baik kepada Maryam itu Imran, dititipnya kepada Zakaria. Karena Nabi Zakaria itu dia adalah memegang kunci Baitul Maqdis. Dia pemimpin ibadah, dia nabinya. Dititipkan Maryam itu di bawah pengasuhan orang yang baik. Diasuh oleh orang yang baik. Anak-anak kita kayak itu. Berikan dia pendidikan yang baik. Anaknya diberi pendidikan yang baik. Mamanya apa? Mamanya berpendidikan. Tugas suami berikan pendidikan. Kalau kita tidak mampu mendidik bini kita, suruh ke masjid sana ikut pengajian. Suruh ke pengajian biar dengar ceramah. Supaya jangan di rumah itu bermamai terus bawaannya. Bermamai aja, tanya duit aja. Bahasnya duit. Oh, pergi keluar jalan-jalan mana-mana berjilbab kada. Tuh suami kena tanggung jawab nanti tuh. Kalau biarkan bini keluar rumah kada berjilbab tuh kena tanggung jawab nanti suami itu, tuntut oleh Allah. Kenapa istri dibiarkan keluar rumah tanpa jilbab? Percuma aja kita hebat-hebat, pasti kita tanggung jawab nanti. Kenapa istrimu tidak kau didik? Kena kita harus cerewet suami di rumah tuh. Keluar rumah tuh suruh dia nutup diri hijab dengan bujur-bujur, dengan benar. Jilbab apa segala macam, nutup. Jangan sampai istri kita tuh keluar rumah tanpa hijab, nampakkan auratnya. Masya Allah, kena suami tanggung jawab. Berikan pendidikan. Yang kedua itu berikan pendidikan yang baik kepada anak kita, kepada keluarga kita. Sebagaimana Imran memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya Maryam. Diberikannya, dimasukkannya ke sekolah. Bahasa kita kayak itulah. Dititipkannya di tempat pendidikan terbaik. Dititipkan kepada Nabi Zakaria untuk mendidik Maryam. Nazar. Karena orang itu sudah bernazar begitu. Ceritakan itu dalam surah Maryam tuh. Sudah mulai dari 33, 34 diceritakan bagaimana orang tuanya bernazar. Nanti kalau lahir anaknya dia nazarkan anaknya itu menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Sebagaimana satu keturunan sebagian adalah keturunan dari sebagian yang lainnya. Ingatlah ketika istri Maryam berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazarku ini dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Bernazar Hana, istri Imran, kalau punya anak nanti dia akan dijadikan seorang yang menyembah kepada Allah, menjadi hamba Allah, mengabdi kepada Allah. Maryam hanya beribadah di mihrab. Dari situ keluar rezekinya. Maka ketika dia menerimanya dengan penerimaan yang baik, maka ketika melahirkan dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan seanak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang akan dilahirkan, dan aku memberi nama Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya dan anak cucuku dan ganggu setan yang terkutuk." Didoakan oleh Mama Hana. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Fataqabbala rabbuha Zakaria al-mihrab. Apa namanya ini? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, dititipkanlah Maryam itu wa kaffalaha Zakaria, dalam pemeliharaan Zakaria. Diberikan kepada Maryam pendidikan yang baik. Nah, kita begitu juga supaya keluarga kita terjaga. Pertama, kasih makan yang halal dan baik kepada keluarga kita. Berikan makanan yang halal, baik sumbernya. Yang kedua, berikan pendidikan yang baik. Pilihkan dia sekolah yang baik, masukkan ke dalam sekolah-sekolah yang baik, supaya jadi orang yang soleh, hafal Quran. Mulai halus gini nah, menghafal Quran sudah. Harus begitu sudah wahini nih. Insya Allah kalau mulai seumurin menghafal Quran, dia cinta Quran. Nanti dia tamat SD, SMP, SMA, insya Allah menjadi hafal Quran. Ahlul Quran sudah. Harus dari kecil. Kalau sudah Tuhan ngalih kayak kita ini ketuhaan sudah menghafal, kada kau hafal lagi dah. Bersamut kepala dah. Ngalih benar dah. Banyak sudah sini nih. Iya Mas Bola. Hari ini hafal, kalau malam lupa, pulang hilang nah. Bersamut sudah kepala ini nah. Banyak beban di kepala, pikirkan macam-macam. Ngalih kita. Ya kalau tapi ini masih fitrah, kada ada dosanya nih. Fitrah dosa. Ini suruh masukkan pondok penghafal Quran kecil harus menghafal Quran. Makanya sekolah ulun tuh dibuat target anak TK tamat TK hafal 1 juz, hafal 2 juz, hafal 3 juz Quran. Sekarang anak SD kelas 4, kelas 5 wadah ulun sudah ada yang hafal 21 juz. Nah, anak SD kelas 5 21 juz sudah hafal Quran. Yang tamat SMP alhamdulillah selesai 30 juz Quran itu dihafalnya. Tamat SMP sudah 30 juz. Sekarang SMA dia menjaga, sudah mulai menghafal hadis sekarang. Sekarang lagi program menghafal hadis. Karena Quran sudah hafal, menghafal hadis.
Dia cinta dari kecil hidup dengan Quran terus tuh, dijaga insya Allah, dibimbing. Berikan pendidikan yang baik. Walaupun kita harus berkorban sedikit, keluar uang keluar uang memang harus begitu, harus berkorban. Masukkan sekolah umum seminggu sekali belajar agama. Itu pun bukan belajar Quran. Entah apa juga pelajari, kada paham juga kita. Kadang-kadang guru yang mengajarkan bisa mengaji juga. Ulun ini kada satu dua apa banyak ketemu guru agama kada bisa mengaji sekalinya. Jadi ulun piru ngajarkan apa aja? Ngajarkan rukun iman, rukun iman ada ini, rukun Islam itu sekali aja. Ngaji kan belajar, gurunya sekali kada bisa mengaji. Masya Allah. Carikan pendidikan yang baik untuk anak kita. Yang ketiga, setelah kita kasih makan yang halal, yang baik, berikan pendidikan yang baik. Yang ketiga ini penting sekali. Doakan dengan doa yang terbaik. Doakan dengan doa yang terbaik. Sebagaimana doanya keluarga Imran, sebagaimana doa Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Doakan, ya Allah, jadikan anak keturunanku anak yang saleh. Rabbi habli minas sholihin, kata Nabi Allah Ibrahim. Kata Nabi Zakaria, min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikan keturunan yang baik. Abi Imran berdoa, ya Allah, jadikan anakku hambamu, aku bernazar jadi hambamu. Semua itu mendoakan yang baik untuk anak-anaknya. Walaupun dia dari kecil nakal, macal, jangan kecewa, jangan frustasi. Doakan yang terbaik. Harus mendoakan yang baik, jangan menyumpahi. Punggol benar anak nih, tahu diuntung. Nah, jangan tuh. Bahaya, sebab apa yang kita ucapkan itu bisa terjadi. Ada yang Quran mengatakan begitu kan? Surah 51 Az-Zariyat ayat 23. Apa yang kita ucapkan itu bisa terjadi. Dasar bungul benar tuh anak tuh. Bahaya pandang orang tua nih. Apalagi mamanya tuh. Makanya seemosi apapun jangan sampai keluar sumpah serapah dari mulut kita. Dasar macal benar nih. Macal bujuran anak. Jangan kata kayak gitu nih. Surah 51 ayat 23. Fa warabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mislama annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, ini bersumpah Allah nih. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, jangan, makanya tuh ketika cerita Imam As-Sudais lagi halusnya, mamanya nyiapkan makanan hendak menyambut tamu. Tiba-tiba datang As-Sudais masuk rumah. Ditaburinya pasir makanan tadi itu. Nah, itu ceritanya Imam As-Sudais di Mekah tuh, Imam Mekah tuh, pemimpin Imam Masjidil Haram tuh, waktu halusnya nakal sekalinya. Mamanya nyiapkan makanan, hendak nyambut tamu, datang As-Sudais bawa pasir, ditaburnya pasir dalam makanan. Apa jadi mamanya? Mudah-mudahan engkau menjadi imam Masjidil Haram, didoakannya. Coba menurut kita, pukul menjadi kami, kamu nyumpahi kita, pukul pulang. Lawan pukul-pukulnya, lawan sumpah-sumpah serapahnya. Nah, macal anak akhirnya. Sampai Tuhannya macal anak. Kenapa? Orang tua pandiran kada baik. Oleh karena itu kita walaupun seemosi apapun, ya Allah, aku ridho anak ini, ya Allah, kau ridho juga ya Allah. Usap kepalanya, aku ridho ya Allah dengan anakku, ridho ya Allah, jadikan anak yang soleh. Walaupun lagi marah memuncak, tetap doa untuk anak kita tadi. Jangan menyumpahi, sambil memukul menyumpahi pulang. Terjadi. Ingat kata Allah, apa yang engkau ucapkan itu yang terjadi. Jadi 3 hal yang diperhatikan. 3 hal yang diperhatikan kalau kita ingin membangun keluarga yang baik, yang supaya menjadi keluarga pilihan Allah. Yang pertama, berikanlah makanan yang halal dan baik, pakaian yang halal dan baik kepada keluarga kita. Yang kedua, berikan pendidikan yang baik. Ini contoh Al-Imran. Yang ketiga, sering-sering mendoakan. Jangan putus asa. Doakan terus anak kita tuh. Setiap sholat 5 waktu, setiap bangun malam, doakan. Jadikan anak-anak kita anak yang beriman, pemimpin orang yang takwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah tuh, ya Allah, jadikan istriku, anak keturunanku ini pemimpin orang-orang yang takwa kepada Allah. Minta supaya istri kita, anak kita, suami kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang beriman, keluarga yang bertakwa, sebagaimana keluarganya Nabi Allah Ibrahim, sebagaimana keluarganya Ali Imran. Nah, caranya 3: berikan rezeki yang halal dan baik, berikan pendidikan yang baik,
Yang ketiga, doakan. InsyaAllah kalau ini kita lakukan, keluarga kita akan menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.